Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Pratama, NIM 2211030142, kelas KPI 2, semester 5. Sini saya akan menjelaskan memori dalam psikologi kognitif. Memori ialah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi model tradisional tentang memori. Yang pertama kali diajukan oleh Atkinson dan Sheffrin pada tahun 1968, mengusulkan bahwa memori terdiri dari 3 segmen atau sistem utama. Yang pertama adalah memori sensorik, yang kedua kapasitas dan durasi, yang kedua adalah memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Setiap jenis memori ini memiliki kapasitas dan durasi yang berbeda-beda. Memori sensorik menyimpan informasi dalam waktu yang sangat singkat. Sementara memori jangka pendek dapat menyimpan informasi selama beberapa detik hingga menit saja. Dan memori jangka panjang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama dan lebih stabil. Selain model ini, teori Bentley dan tentang memori kerja atau working memory menekankan peran aktif memori jangka pendek dalam mengelola informasi. Bentley dan Hicks pada tahun 1974 mengusulkan bahwa memori kerja tidak hanya menyimpan informasi tetapi juga memanipulasinya untuk tujuan tertentu. Sebagai pemecahan masalah dan pemikiran kompleks, model ini memperkenalkan komponen-komponen seperti central executive, phonological loop, dan visual cortical sketchpad yang bekerja sama untuk mengelola informasi. Tulving pada tahun 2002 membedakan antara memori deklaratif yang mencakup fakta dan pengetahuan yang dapat dijelaskan secara verbal, dan memori-memori non-deklaratif yang mencakup keterampilan dan kebiasaan yang tidak dapat dijelaskan secara langsung, seperti bersepeda atau bermain. Demikian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anam Fatur Rahman dengan NIM 212103010034. Di sini saya akan membawakan materi yaitu berpikir secara psikologi kognitif, yang dimana psikologi kognitif yaitu berpikir yang diartikan sebagai proses mental yang melibatkan pengolahan informasi, pemahaman, dan pengambilan keputusan. Nah, ada pun beberapa aspek-aspek yang utama dalam berpikir secara psikologi kognitif, yaitu pertama proses berpikir. Nah, proses berpikir ini ada 5, yaitu persepsi, pemahaman, penyimpanan, dan pengambilan keputusan, serta evaluasi. Nah, yang kedua yaitu jenis berpikir. Jenis berpikir ini ada beberapa, yaitu berpikir secara deduktif, berpikir secara induktif, berpikir secara analogis, serta berpikir kreatif. Berpikir deduktif yaitu proses logis dari umum ke khusus. Nah, kalau induktif yaitu proses logis dari khusus ke umum. Kalau berpikir analogis yaitu proses membandingkan kesamaan antara konsep. Nah, berpikir kreatif yaitu proses menciptakan ide baru dan inovatif. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi berpikir, yaitu ada 8. 1. Pengalaman, pengetahuan, emosi, motivasi, lingkungan, kognisi sosial, budaya, dan usia. Demikian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 212103010035. Di sini saya akan menerangkan tentang presentasi yang interaksi antara memori dan berpikir. Memori dan berpikir saling berinteraksi dalam banyak cara ketika kita memecahkan masalah atau membuat keputusan. Informasi yang kita simpan dalam memori memainkan peran yang sangat penting. Misalnya, ketika menghadapi situasi baru, kita mengakses memori jangka panjang untuk menemukan solusi yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Proses ini tidak hanya melibatkan pemanggilan informasi, tetapi juga pemrosesan dan pengorganisan informasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Selain itu, berpikir juga dapat mempengaruhi memori. Penelitian menunjukkan bahwa cara kita berpikir dapat mengorganisir informasi, dapat memperkuat ingatan kita tentang informasi tersebut. Contohnya, teknik pemrosesan mendalam seperti pengulangan dan elaborasi dapat memperkuat koneksi dan memori jangka panjang dan meningkatkan daya ingat. Oleh karena itu, kualitas berpikir yang baik dapat mendukung kualitas memori yang lebih baik. Itu presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendri Fatila, NIM 221030 110 akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi implikasi praktis dalam konteks pemikiran dan memori. Pengetahuan tentang fenomena memori dan berpikir dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi klinis, dan pengembangan keterampilan kognitif. Dalam pendidikan, pemahaman cara tentang memori bekerja dapat membantu dalam merancang metode pengajaran yang lebih efektif, seperti menggunakan teknik pembelajaran yang mendorong pemrosesan informasi yang lebih dalam dan menggunakan strategi mnemonik untuk meningkatkan ingatan dari setiap individu. Dan selain itu, mengajarkan keterampilan berpikir kritis kepada siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Dalam konteks psikologi klinis, gangguan pada memori dan berpikir dapat mempengaruhi kualitas hidup setiap individu, seperti yang terlihat pada pasien dengan penyakit Alzheimer atau gangguan kognitif lainnya. Nah, dalam orang yang mengalami penyakit Alzheimer tersebut, di sini ada salah satu pendekatan terapeutik yang berfokus pada pemulihan yang fungsi kognitif dan pengembangan keterampilan berpikir dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan kesejahteraan pasien. Dari kesimpulan semua dari materi dari penjelasan dari rekan-rekan tadi, bahwasanya fenomena memori dan berpikir adalah dua komponen yang saling terkait dalam kognisi manusia. Memori menyediakan dasar informasi yang diperlukan untuk berpikir, sementara berpikir memanipulasi informasi yang telah disimpan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang lebih mendalam tentang keduanya dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Penelitian ini bisa lebih lanjutkan dalam bidang ini akan membuka wawasan baru mengenai bagaimana keduanya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.